gitu. Cerita gitu ya? Iya. Oke. Tadi adek nendangin pocong. Nah aku nungguin dong di situ. Nah aku pikir itu tuh temen aku dan ternyata tuh kuntilanak, tahu nggak? Apinya malah ke anak kecil. Oh. Jadi si anak kecil yang kebakarnya kasihan banget sih itu sampai guling-guling gitu. Halo Hebowers, balik lagi bersama aku Ais Sabila dan aku ditemenin bersama Adik. Hai. Di acara apa, Dik? KPAI, Komisi Podcast Anak Indigo. Anak Indigo. Nah, guys, kemarin kan kita udah menceritakan pengalaman mistis. Mistis. Nah, hari ini kita berdua akan menceritakan pengalaman yang belum pernah diceritakan. Ya, jadi Yang paling menyeramkan. eksklusif nih. Jadi mau siapa dulu? Alik dulu deh. Kamu dulu? Oh, oke. Cerita Pengalaman yang paling menyeramkan yang apa belum ya? pernah Adik ceritakan. Banyak sih sebenarnya pengalaman Adik tuh yang menurut Adik tuh berbekas banget ya. Sampai belum bisa dilupakan sampai sekarang ya. Iya. Mm. Jadi waktu itu Adik sama Mama disuruh beli gas. Heeh. Nah, karena lagi banyak anak-anak main mercon, main Oh, petasan. main petasan. Jadi yang seharusnya Adik lewati kan rumahnya tuh kayak perumahan gitu, kayak komplek. Komplek ya. Yang biasanya lewat jalan utama, Adik tuh jadi kayak belok gitu loh. Lewat belakang perumahan. Oke. Nah, di sana itu kondisinya kayak sawah, kayak kebun gitu kan. Ada rumah, tapi jarang-jarang gitu. Awalnya Adik oke-oke aja nih jalan, beli gas, dan di tempat gasnya itu Adik ngobrol dulu. Sampai-sampai Adik pulang itu jam 11 malam. Oke. Tiba-tiba pas Adik lagi naik motor, sepi itu, lagi hujan juga. Di pinggir tuh kayak krusuk kayak begitu. Oh, ada penampakan. Adik tuh takutnya itu tuh orang jahat. Oh, oke. Jadi udah kayak berasa tenang, naik motor stabil, tiba-tiba plus loncat. Oh, apa tuh? Tinggi banget, tinggi dan agak bongkok. Itu Mr. P. Oh. Gila, serem banget dan ya. Ada tuh refleks tuh kayak antara ini tuh lagi hujan, terus masih belum tahu apa sih, ada apa kayak gitu loh. Oke. Dan itu tuh ke telinga tuh rasanya dingin banget sampai kayak apa ya, kayak ces gitu loh ke telinga tuh. Kakak pernah nggak masuk ke kolam berenang dan airnya masuk ke kuping? Iya, pernah. Ya. Jadinya bindeng gitu ya? Ya, rasanya kayak gitu, persis kayak gitu. Terus Adik masih kayak nggak tahu, untungnya jalan tuh sepi. Kan Adik begitu-begitu bawa motornya. Jadi kayak sesaat ngelamun kayak apa aja yang barusan tuh kayak begitu. Itu gila serem banget. Nyampe rumah Adik muntah. Terus Adik kayak pengen shock gitu loh, kayak apa ya? Kayak shock aja gitu ya? Ya itu. Karena kan kaget ya tiba-tiba nongol gitu dan itu tinggi banget. Dan katanya Adik awalnya apa jangan-jangan ke Adik doang nih atau kayak gimana gitu. Ternyata kan aku punya adik gitu. Nah, adik aku tuh yang cowok, dia pulang habis main. Oh, jadi dia menghantui itu bukan cuma sama adik doang Iya, ya? ternyata. Berarti ke semua berarti ya? Iya, gitu. Ternyata bukan ke adik aja. Ada aku datang tuh cowok. Dia heboh tapi mukanya tuh nggak kelihatan takut. Oh, Justru kayak seneng. kayak happy Iya. gitu ya? Begini, dia datang pulang gitu kan, bawa sarung. Mama gitu. Cerita gitu ya? Iya. Oke. Tadi adek nendangin pocong. Begitu. Jadi ceritanya gini. Mungkin karena dia belum paham kali ya? Iya, enggak, aku juga nggak tahu ya. Aku juga ikut dengar ceritanya. Terus? Jadi kayak gini, mereka tuh sama teman-temannya main pocong-pocongan. Oh. Ada satu anak yang pura-puranya jadi pocong, tapi masih sebaya juga. Jadi Ternyata pocongnya beneran nongol ya? kayaknya sih gitu. Nah, main pocong-pocongan, nah si pocongnya itu dikejar-kejar. Si anak yang pura-pura jadi pocong itu dia sembunyi, ngumpet. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, kan anak-anak tuh heboh kan nyari, mana tuh si itu. Pas ketemu, kayaknya itu pocong asli. Ditendangin lah itu. Oh ya? Iya. Tapi mereka tuh nggak ngeh kalau kok nggak ada mukanya. Oh. Sampai-sampai ada satu yang sadar. Loh, kok
namanya tuh si Bargo, yang pura-pura jadi pocong tuh. Loh kok si Bargo nggak ada mukanya sih? Kok badannya tinggi banget? Begitu. Akhirnya mereka ketakutan, itu pocong asli dan si pocongnya masuk ke dalam pohon pisang. Gitu. Ya, terus akhirnya setelah itu? Mungkin di saat yang sama pas anak-anak itu udah pergi, kayaknya si pocong tuh kayak ngerasa udah nggak ada orang kali. Begitu keluar ada aku, ketabrak lah. Begitu. Luar biasa, lucu sekali ya. Dari situ serem tapi lucu juga sih denger ceritanya gitu. Terus, tapi selain itu ada nggak yang lebih menyeramkan gitu loh? Ini kan ada lucu-lucunya nih yang lebih kayak bikin Adi tuh kayak trauma gitu. Biasanya kan ada tuh sisi trauma gitu ya. Oke, kalau trauma sih kayaknya Adik belum pernah sejauh ini. Ya? Semoga aja nggak pernah gitu ya. Tapi Adik pernah ketakutan banget sampai Adik nggak mau ke tempat itu lagi. Di mana tuh? Waktu itu masih di rumah Adik. Jadi kamar mandinya tuh kan rusak, jadi harus pindah sementara ke kamar mandi yang di belakang. Terus? Nah, suatu hari Adik mau pipis, malam-malam tuh jam 2-an, terus Adik ngelihat di ujung mata tuh kan ada di bawah tangga, kamar mandinya kan di bawah tangga. Ngelihat ada anak kecil segede Adik, waktu itu Adik umurnya 14 tahun. Dia tuh rambutnya tuh kayak di bob gitu loh, segini. Dia pakai baju merah. Begini aja. Pas Adik lihat, dia masuk ke dalam toiletnya tuh. Cepet banget lagi larinya, gitu. Itu kayak semacam apa? Anak kecil atau? Orang, manusia, persis manusia. Tuyul, bukan? Bukan. Bukan, manusia. Perempuan. Sampai Adik buka tuh nggak ada apa-apa, terus mendadak pipisnya nggak jadi, nggak mau gitu loh. Langsung masuk lagi. Ketahan ya? Takut banget. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa Adik. Gitu. Selain itu ada lagi? Ada, tapi Adik pengen denger cerita dari Kak Ayu dulu. Deg-degan nih. Aduh Dit, aku sih serem banget sih. Kak Ayu pernah nggak? Pernah. Apa? Pocong juga? Bukan. Gimana? Aku nggak tahu sih, lebih banyak kayak didatengin tuh sama yang berwujud tuh perempuan. Jadi perempuan. aku waktu kecil itu aku lagi main gitu, kayak dulu tuh kayak di balai-balai gitu kan. Balai-balai itu apa? Balai, tahu nggak balai sih, kayak apa sih, tempat nongkrong, apa kayak tempat duduk-duduk di kampung itu kan. Tahu. Kalau sekarang tuh namanya, kalau di kota tuh pos ronda, kalau di kampung tuh namanya balai gitu. Nah terus aku lagi main itu jam malam. Nah tiba-tiba aku tuh lagi sama teman-teman aku ngobrol. Nah teman-teman aku tuh pada nggak ada. Nah aku nungguin dong di situ. Nah aku pikir itu tuh teman aku, dan ternyata tuh kuntilanak, tahu nggak? Maksudnya dia tuh nimbrung gitu di situ. Nimbrung. Nah aku pikir dia nggak ngeliatin wujud belakangnya kan. Terus aku bilang, ayo Beb, dan dia tuh duduk di samping aku. Diajak ngomong juga? Iya, diajak ngobrol. Ya terus kita mau kemana nih, gini-gini segala. Pas aku lihat kakinya, nggak nampak. Nggak nampak. Di situ aku langsung kayak, aku sampai meriang dan aku sempat hampir sakit itu 3 hari. Pakai baju warna apa itu? Putih. Itu gila. Tapi emang sebelumnya nggak curiga gitu? Nggak curiga gitu kan, karena tuh kan kita habis ngaji ya, jadi di situ tuh memang kita tuh pakai baju putih-putih. Jadi pas aku ngeliat nampak kakinya tuh nggak ada gitu, dan itu aku sampai bener-bener shock banget. Bentar, kalau habis ngaji kan mungkin pakai jilbab begitu. Iya. Berarti itu enggak, wujudnya udah dicopot. Oke. Udah dicopot. Kan aku tuh biasa kan kalau habis ngaji lepas formalitas ya. Mau ngaji pakai. Udah selesai lepas aja. Udah selesai copot. Semuanya dicopot. Nah, udah pas aku lihat kakinya, astagfirullahaladzim, itu aku langsung nangis jerit-jerit. Di situ juga, saat itu juga. Di situ juga aku teriak-teriak. Akhirnya temen aku, kenapa gitu kan. Teman-teman nggak lihat? Sengaja isengin karena kan itu malam gitu loh. Temen-temen aku tuh sering banget ngisengin aku kayak gitu, gitu. Dan itu tuh serem banget, Dit. Terus kata mama atau kata siapa gimana? Orang tua? Aku sampai sakit. Sampai sakit karena masih trauma tuh, masih kayak terngiang-ngiang ya, dan itu tuh kayak selalu ada di samping aku gitu loh. Akhirnya kata mama aku, udah nggak ada kok, kamu udah maksudnya jangan kayak gitu. Dan sampai kayak sekarang tuh aku tuh takut sendiri. Sampai sekarang traumanya tuh aku takut sendiri. Dan aku kayak nggak mau misalnya suruh nunggu, dan misalnya tempatnya tuh nggak ini banget gitu ya, serem. Dan aku tuh nggak akan pernah mau nunggu. Nggak pernah mau. Ngomong-ngomong soal nunggu nih, aku punya pengalaman. Bukan aku pribadi sih pengalamannya, tapi ada tetangga tapi deket gitu loh, akrab. Jadi dia tuh punya anak kecil, main ke kebun duren. Oh ya? Iya, pas pulang-pulang si anak kecil tuh diikutin. Oh ya? Iya, sampai-sampai ada fotonya. Oh ya? Serius. Jadi si anak kecil itu tuh sakit-sakitan terus, dikira mamanya dia
masuk angin gitu loh. Tapi ya begitulah, tapi tetap aja masih sakit-sakitan. Akhirnya dia main handphone terus ke foto-foto gitu. Tapi ada lagi sih pengalaman aku ya, Dit. Pernah sampai keikutin nggak? Pernah. Gimana? Itu serem banget. Serem lah pokoknya. Aku nggak bisa cerita, pokoknya itu serem banget sih, Dit. Jangan sampai aku ngalamin hal itu lagi sih. Itu serem banget berarti ya. Terus aku ada lagi nih, Dit, pengalaman. Jadi waktu itu tuh lah ya, lagi zaman-zamannya mitos-mitos. Kalau aku sih nggak terlalu percaya ya, tapi zaman-zaman dulu masih di kampung tuh kayak masih ada babi-babi gitu loh. Yang dibilang babi ngepet gitu. Terus kayak ada pocong atau tuyul yang ngambil-ngambilin duit. Dan itu aku tuh pernah ngalamin, tau nggak, Dit? Diambil duitnya? Diambil duitnya. Dan itu aku sampai ketakutan. Aku tuh di rumah nggak berani sendiri. Even kayak aku mau tidur sendiri pun, pokoknya aku harus dengerin ayat-ayat Al-Quran terus dan sampingnya tuh aku taruhin Al-Quran gitu. Jadi biar ngelindungi gitu. Biar ngelindungi gitu. Dan itu takut banget, serius aku. Kamu pernah lihat langsung gitu pas si itunya lagi malingnya gitu? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Jadi wujudnya tuh kayak tuyul gitu, anak ya kan? kecil. Anak kecil. Terus dia ngambil uang. Itu serius pakai pampers doang nggak sih? Enggak. Dia Gimana kayak pakai apa sih, kayak yang zaman dahulu tuh. Pokoknya kayak celana dalam yang diikat yang ada talinya di sini. Kayak popok gitu ya. Kayak popok. Bukan popok, apa ya? Bukan kemben, apa ya namanya? Ya, begitulah. Pokoknya begitulah ya. Nggak paham. Nah, kayak gitu. Terus aku sempat ngeliat. Terus aku bilang ke mama, duitnya hilang nggak? Terus sampai dari kejadian itu, ibu aku tuh sampai takutnya naruh uang tuh sampai dikubur, tau nggak? Serius? Karena memang di kampung aku tuh banyak banget kehilangan, kalau nggak babi, ya itu tuyul. Dan itu tuh bikin aku tuh serem banget. Apalagi aku tuh pernah ngeliat langsung, terus aku lihat dan dia tuh ngambil dari lemari. Itu gimana sih, dia masuk ke jendela atau nembus begitu? Nembus. Nggak kebayang ya? Sampai akhirnya tuh sama ibu aku tuh ditaruhin daun kelor, tau nggak? Oh iya tahu. Akhirnya ditaruhin, kita nggak pernah kehilangan lagi. Dan ibu aku saking parnonya, saking takutnya, akhirnya ini gimana? Maksudnya kok harta kita tuh hilang perlahan? Akhirnya tuh sampai dikubur, sampai ibu aku tuh lupa itu hampir 1 tahun. Kayak harta karun. Harta karun tiba-tiba dibongkar dan uangnya udah banyak tuh busuk. Uangnya busuk, iya. Dimakan rayap. Nggak tahu, dia busuk. Sayang banget ya. Itu lumayan, sampai busuk. Karena kan zaman dulu kan jarang banget, terus jauh ke ATM. Iya benar-benar. Jauh ke bank, nggak ada ATM segala macem. Namanya kan di perkampungan. Jadi ya udah, jalan satu-satunya adalah kita tanam di tanah. Gitu, Dit. Iya. Dan aku tuh kayak masih trauma sampai sekarang tuh, aku kayak takut. Jadi aku kalau misalnya nyimpen barang-barang berharga di rumah tuh, aku pasti di dalamnya itu ada Al-Quran kecil. Tapi pernah nggak sih ketemu kayak babi ngepet gitu? Babi nggak pernah. Kalau adik pernah ketemu babi ngepet. Oh ya? Jadi agak ngeri juga sih. Jadi ceritanya itu sebelumnya adik dengar cerita dari tetangga. Jadi ada bapak-bapak malam-malam tuh lagi nonton TV, terus dengar kayak suara orang buka pagar. Pas diintip ada babi lagi naik. Padahal kan babi nggak bisa manjat kan? Oh ya? Iya. Terus ada babi lagi naik. Nah si bapak-bapak itu langsung, wah ini babi, bukan babi beneran gitu. Bukan babi hutan ya? Iya. Dia langsung bawa ya kayak namanya tuh wafak gitu. Jadi sejenis kayak jimat gitu ya. Oke. Terus ya begitu akhirnya ketangkep si babinya. Adik juga lihat. Mau diapain ini? Jadi pas mau dibunuh pakai golok, si goloknya tuh malah mental lagi. Akhirnya mau dibakar, dibanjur pakai bensin, pas dibakar hilang. Apinya malah ke anak kecil. Jadi si anak kecil yang kebakarnya kasihan banget sih, itu sampai guling-guling gitu. Ya ampun, ini udah pasti panasan lah ya. Iya, terus babinya hilang aja. Hilang ya? Iya. Itu kayak aku juga pernah sih, Dit, ngalamin kayak di kampung tuh ya. Dulu tuh lagi zaman-zaman pesugihan ya, kampungku tuh bener-bener horor banget lah. Pastilah kalau yang tahu. Jawa-Jawa gitu ya? Iya, terus lagi zaman-zaman pesugihan gitu, dan aku tuh ngelihat kayak orang itu tuh meninggal. Jadi orang itu tuh dipukulin gitu. Orang yang ngelakuin pesugihan yang ngelakuin itu tuh dipukulin. Tiba-tiba pas mau dikubur itu berubah, tau nggak? Jadi siluman? Nggak. Tahu gedebok apa sih namanya? Batang pisang. Batang pisang. Jadi berubah, dan aku tuh sampai ngelihat karena kita ikut ke pemakaman dan dibuka semuanya. Terus itu berubah. Akhirnya kita buang. Sama masyarakat itu dibuang. Itu serem banget. Terus kayak sering menghantui gitu di kampung-kampung situ tuh, kayak ada aja orang kayak yang diisengin, terus yang lewat tuh kayak dilemparin apa gitu. Makanya tuh sampai berbulan-bulan tuh orang nggak berani tuh kalau misalnya habis maghrib tuh nggak berani keluar. Nggak boleh keluar rumah. Kakak sendiri pernah diisengin sama orang, sama makhluk itu? Pernah. Gimana? Jadi aku tuh lewat mau pulang ke rumah, terus aku kayak dilemparin sesuatu.
pasir atau apa? Batu gitu sih. Batu, gila bahaya banget. Terus kayak kan ada pohon bambu gitu ya, terus kayak digoyang-goyang gitu loh. Dan itu kayak ngeliat, ih aku sampai merinding. Jangan sampai, makanya aku tuh nggak betah di kampung tuh karena masih banyak hal-hal mistis kayak gitu sih sebenarnya. Iya sih, perkampungan banyak yang begitu. Iya, serem banget. Terus kayak aku punya tetangga, jadi tetangga aku tuh kayak pernah disakitin gitu sama suaminya, terus dia tuh gantung diri dan akhirnya tuh gentayangan, tahu nggak, di kampungnya. Gentayangannya jadi gentayangan setiap jam 12 tuh dia keluar, nakut-nakutin warga. Nakut-nakutin warga. Atau nakut-nakutin si nakut-nakutin enggak, warga semua sih, termasuk aku. Aku pernah kayak didatengin gitu loh ke rumah. Dan itu serem banget gitu. Ngomong-ngomong tentang didatengin, Adik juga punya cerita. Jadi di Adik kan dari Banten nih asalnya. Jadi di daerah Adik itu pas di pinggir komplek tuh jadi kayak ada kebun. Banten lebih serem ya? Iya, banyak disebutnya tuh jawara gitu loh. Oh, jawara, iya betul. Nah, jadi ada kayak kebun bambu, terus ada kuburan yang si kayu lagi, si batunya tuh ditutupin pakai kain warna putih. Gitu, kata penduduk situ itu bekas sinden dulunya. Oke. Mungkin pesugihan kali ya. Adik juga nggak tahu sejarahnya gimana, tapi emang serem kalau Adik lewat situ tuh takut gitu. Terus suatu hari ada tetangga Adik, dia tuh lagi ngebersihin kuburannya gitu loh, karena kan bala banget, banyak pohon-pohon kecil-kecil di sampai sore. Tiba-tiba tuh ada tusukan buat konde itu loh, masuk ke itunya, ke pohonnya ya. Iya. Dan parahnya lagi malah diambil. Si tusukannya diambil, dibawa pulang ke rumahnya. Itu orangnya langsung cerita ke aku ya. Malam-malamnya datengin. Iya, dia bahkan sampai ngucap salam gitu, assalamualaikum, sampai mungkin nggak terima kali ya. Nah, nggak berasa ya. Seru banget sih tapi tadi. Seru banget, ya ampun. Hebawers, kalian gimana? Kalau kalian punya cerita yang lebih seru juga, boleh ya, nanti di komen ya, biar makin seru gitu. Biar makin seru ya kan, nanti ceritakan sama kita ya. Dan sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku ceritakan sama Adit gitu ya. Tapi segini dulu buat kita next episode lah. Ya, next kita akan ceritain lebih seru daripada ini ya, Dit. Ya. Jangan lupa saksikan kita hanya di KPI. Dan buat yang mau lihat eksplorasi kita nih di tempat-tempat yang angker, kalian boleh nonton di acara Mata Ketiga. Jangan lupa di like, komen dan di like subscribe. Bye-bye.